Itu sebenarnya udah jadi SOP belum sih? Harusnya ada SOP. Ada kan ya? Harusnya SOP. Sama kayak kita naik pesawat. Iya. Pesawat kan gitu. Teman-teman naik pesawat, pramugari nggak pernah ngomong soal itu. Padahal kita udah hafal juga kan. Dia lalu pintu darurat ada 2 di sebelah kiri. Itu SOP penerbangan internasional. Yang harus dilakukan. Ya, udah harus dilakukan. Mau udah hafal juga tetap harus disampaikan. Semua masih begitu sebenarnya. Gitu. Harusnya ini juga bisa dilakukan untuk penanggulangan atau pencegahan bencana alam juga ya? Iya benar, bisa. Apalagi Indonesia yang disebut tadi sebagai supermarket, apa namanya? Coba supermarket makanya ada satu desa, misalkan desa, dulu ada sebutkan desa sukses KB. Ya. Terus mungkin apa lagi? Terus desa apa gitu, desa sukses stunting. Maka kita bikin desa sadar bencana. Desa itu sudah paham apa yang mesti dilakukan ketika terjadi bencana. Baik longsor, gunung meletus, banjir, gempa. Dia udah tahu apa yang mesti dilakukan. Kira-kira kalau desa sadar bencana itu, di rumah itu mereka udah siapin tas darurat. Ya kan aturannya begitu, SOP-nya. Setiap rumah itu udah punya tas darurat. Tas darurat itu isinya baju, senter, radio, charger handphone kalau sekarang, terus alat-alat komunikasi, alat-alat P3K, terus bekal makanan gitu ada. Iya, yang instan gitu. Itu kalau terjadi sesuatu, ambil itu. Udah, tinggal. Jadi kita udah tahu tasnya ada di mana. Tinggal saut gitu aja. Termasuk surat-surat penting. Jadi ketika ada bencana, yang dipilih cuma 2. Satu tempat surat-surat penting, satu lagi tempat bekal untuk bencana alam. Apakah di rumah kita sudah udah begitu? Kayaknya belum. Kayaknya belum. Ketika ada sesuatu kita bingung nyari apa yang mesti kita lakukan, bingung. Yang mau dikeluarin kulkas, yang mau dikeluarin padahal yang utama kita keluarkan tuh satu surat-surat penting kita ada di dalam satu bundel. Yang kedua bekal untuk kebencanaan, center, periwitan. Ya kalau kita nggak tiba-tiba air bah, kita nggak tahu ada di mana, kita mesti punya periwitan. Maka disiapin tuh periwitan. Makanya kalau kita naik pelampung di kapal kan suka ada periwitan kan, biar dia bunyi atau nyala gitu. Nah 2 ini kita nggak pernah siapin. Kita keluarin itu, begitu kita udah aman, kita mau ngambil barang kita yang lain, monggo. Tapi nyawa ini tidak ada harta sebanding nyawa. Makanya selamatin dulu nyawa kita. Benar. Nah sekarang bagaimana kita membangun kesadaran mitigasi kebencanaan kita? Udah kita lakukan apa belum? Ya mesti dimulai dari diri kita. Memang sih. Ini Om Teguh udah belum di rumahnya? Belum. Nah, itu pasti belum. belum. Tapi memang Bim, hal seperti itu memang harus didorong ya. Harus didorong oleh masyarakat. Misalnya nih, pemerintah dorong untuk harus punya SIM, harus punya STNK untuk tidak terjaring razia zebra misalnya kan. Nah itu kan kita jadinya aware kan ke situ ya kan. Nah ini mitigasi juga harus seperti itu kayaknya ya. Masalahnya mitigasi bencana apapun nih ya. Pemerintah masih ngotot, orang bayar. Nah, iya juga sih. Tapi mitigasi bencana ini penting, Bim. Apa namanya? Kalau di perkotaan, yang terutama kayak kebakaran gitu-gitu ya. Ini juga. Saya nggak usah jauh-jauh deh, Pak. Daerah padat. Di mana? Tanjung Priok. Daerah padat. Tambora. Ada nggak udah mitigasi? Ada nggak mereka mitigasi bencana kebakaran misalnya? Kelurahannya bikin nggak mitigasi bencana wilayah itu? Saya seumur hidup saya tinggal di Jakarta, kemudian tinggal di Bekasi. Tidak ada sekalipun surat dari lurah, RT, RW tentang peringatan dini kebencanaan, tentang mitigasi bencana, apa yang mesti disiapkan tuh nggak pernah. Tidak pernah ada surat. Fungsi kelurahan itu cuman untuk bikin surat tinggal, bikin KTP, bikin kartu keluarga. Bener. Kalau sekarang ya bansos lah, data-data gitu. Itu aja, yang semuanya ada urusannya sama nilai ekonomi. Sementara himbauan untuk kebencanaan. Hati-hati, BMKG sudah mengeluarkan untuk curah hujan tinggi di bulan ini. Itu nggak ada tuh. Bapak Ibu, kemungkinan akan daerah kita sudah sering banjir. Tolong bersihkan got. Tolong siapkan tas darurat. Tolong begini, barang-barang elektronik naikin ke atas. Ada nggak? Ini sorry to say nih ya,
Sobat Sindo, saya tidak pernah dapat itu. Dari kelurahan, kecamatan, apapun. Kenapa? Mungkin di daerah-daerah rawan bencana banjir Jakarta gitu mungkin ada nggak sih? Mungkin, tapi saya nggak tahu juga. Daerah saya juga pernah banjir, cuman nggak pernah ada surat itu. Kenapa itu terjadi? Ya karena pemahaman, pengertian, mitigasi dari pemerintah daerah itu pun lemah. Karena pemerintah juga lemah, ya masyarakat itu otomatis lemah. Coba kalau pemerintah daerahnya, coba Bapak Ibu kelurahan ya, minta para RW ngomongin ke masjid-masjid, ke gereja. Curah hujan tinggi, Bapak Ibu dalam 3 hari ke depan. Tolong hati-hati, hujan deras, angin kencang, anak-anak jangan suruh main keluar, siapkan tas darurat, tolong kemudian elektronik naikin ke atas, karena kita rawan. Saya yakin yang punya pohon rindang ditebang-tebangin rantingnya gitu ya. Himbauan-himbauan gitu ya. Nggak ada. Itu kenapa? Perlu ya sebenarnya. Karena pemerintah juga belum merasa aware, belum merasa penting, dan itu yang disayangkan. Dan nggak ada ini loh, kesigapan, wah ini bahaya nih, kasihan rakyat, kasihan nih warga, gue mesti ngabarin, bikin. Baru setelah kalau kerjanya cuma duduk, terima orang, mau apa, ini bayar segini, ya kita sedih juga gitu. Makanya itu BNPB sebagai leading sektor harus dikasih kekuatan yang lebih luas. Undang-undang kebencanaan mesti dirubah, dia harus bisa masuk ke pemerintah daerah, menghimbau, memaksa pemerintah daerah untuk melakukan ini, lakukan ini, kerjakan sekarang. Kalau nggak gitu, kita akan begini-begini terus. Kita akan tetap menjadi daerah bencana yang kita gagap tiap ada bencana. Itu udah bisa, kalau lihat situasi kayak begini. Tapi ngomong-ngomong setelah bencana ini, menurut Mas Gaib, pemerintah masih gagap nggak sih dalam penanggulangan bencana itu?